Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dika Wahyuni dengan NIM 0587966876 dengan prodi S1 Pendidikan Agama Islam UPBJJ Samarinda. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, epistemologi, mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Yang ketiga, aksiologi, menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, serta seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang bermakna dan bernilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena 1. Mendorong refleksi terhadap tujuan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 pendekatan. Yang pertama, ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu pelajar. Yang kedua, epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi, metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Yang keempat adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh penerapan dapat dilihat dalam 1. Kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai aksiologi, isi materi ontologi, dan cara penyampaian epistemologi. Yang ketiga, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai perkembangan siswa. Yang ketiga, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dari nilai pendidikan.